Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Desvi Andini dengan NIM 23046087. Saya akan menjelaskan tentang pemilu. Apa sih pemilu itu? Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, yaitu proses demokrasi di mana rakyat sebuah negara memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif atau kepala negara. Pemilu dilakukan secara berskala sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menjadi salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Pemilu memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintah dan kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu ada azas pemilu. Yang pertama, kebebasan. Memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara tanpa tekanan atau intervensi. Yang kedua, keterbukaan. Menjamin bahwa seluruh proses pemilu berjalan secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Ketiga, kepastian hukum. Menjamin bahwa seluruh proses pemilu didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas. Yang keempat, keadilan. Memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemilu tanpa diskriminasi. Yang kelima, kerahasiaan. Menjamin bahwa setiap individu dapat memberikan suaranya tanpa diketahui oleh pihak lain. Yang keenam, keterwakilan. Memastikan bahwa wakil yang terpilih benar-benar mewakili suara rakyat yang telah memilihnya. Yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu menjamin bahwa para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya. Nah, kalau tujuan pemilu itu sendiri, yaitu memilih pemimpin dan wakil rakyat, mewujudkan kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi politik, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, membangun legitimasi pemerintah, menjamin akuntabilitas, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, bagaimana sih sistem pemilu di Indonesia tersebut? Sistem pemilu di Indonesia dilakukan secara proporsional dengan sistem pemilihan terbuka, yaitu pemilih memilih partai politik, bukan kandidat langsung. Setiap partai politik kemudian menentukan urutan calon anggota legislatif mereka berdasarkan suara yang diperoleh. Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai politik di parlemen ditentukan berdasarkan jumlah suara yang mereka dapatkan. Sedangkan untuk pemilihan presiden, calon presiden, dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilih kemudian memberikan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak akan memenangkan pemilihan presiden ini. Apa sih pemilu yang demokratis itu? Pemilu yang demokratis adalah suatu proses pemilihan umum di mana warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan secara bebas dan adil. Pemilu yang demokratis merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis, karena memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan kehendak mereka dan memilih wakil yang akan membuat keputusan atas nama mereka. Contoh penerapan nilai-nilai sila pada kehidupan di kampus. Pada sila yang pertama, kegiatan kampanye yang beretika. Setiap calon dan pendukungnya diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan beretika selama kampanye, menghindari fitnah, hoaks, dan tindakan yang tidak bermoral. Pada sila kedua, pemilu yang jujur dan adil. Memastikan proses pemilu dilakukan dengan jujur dan adil tanpa diskriminasi, intimidasi, atau kecurangan. Pada sila ketiga, membangun solidaritas mahasiswa. Pemilu kampus dapat menjadi ajang untuk mempererat persatuan dan kesatuan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Pada sila keempat, mengadakan diskusi terbuka dan forum debat yang melibatkan seluruh elemen mahasiswa untuk membahas visi dan misi calon. Pada sila kelima, menjamin akses yang setara bagi semua mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.